Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Sertika, mahasiswi PGSD kelas 2F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah belajar dan pembelajaran dengan Bapak Ahmad Ridho. Di sini saya akan membahas materi kelompok 4, yaitu teori kognitif dan konstruktivis belajar. Oke, untuk pertama saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Poin pertama yaitu pengertian teori kognitif itu apa. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahaman terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Maksudnya di sini adalah teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar yang terjadi yaitu mencakup pengaturan stimulus yang diterima, kemudian disesuaikan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki, serta berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Nah, ada beberapa pandangan para ahli mengenai teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, teori perkembangan menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah tokoh kognitif yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi atas proses genetik, yaitu mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Nah, Piaget menyimpulkan bahwa proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Kemudian, anak-anak berubah melalui 4 tahap proses perkembangan secara otonom dan mandiri. Kemudian, Jean Piaget juga menegaskan bahwa guru harus memberikan tugas sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta memelihara kreativitas dan kemandirian berpikir anak tersebut. Menurut pandangan Piaget, tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu hal yang baru. Nah, kemudian cara seseorang memperoleh kecakapan intelektual membutuhkan 2 proses adaptasi, yaitu akomodasi dan asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada. Sedangkan akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga mudah dipahami. Maksudnya di sini adalah asimilasi itu seperti ini misalnya. Misalnya kita menerima informasi atau hal-hal yang baru. Nah, kita cocokkan dulu dengan pemikiran kita. Apakah hal tersebut benar atau tidak? Nah, saya contohkan begini, teman saya bilang 2 tambah 4 itu sama dengan 8. Lalu, saya akan mencocokkan dengan pengetahuan apa yang sudah ada dalam diri saya. Apakah 2 tambah 4 itu sama dengan 8? Atau bukan? Nah, inilah yang dimaksud dengan asimilasi. Kita harus mencerna lagi, kita sesuaikan dulu dengan pemikiran kita yang telah ada, benar apa tidak dengan pengetahuan baru tersebut. Sedangkan akomodasi adalah struktur kognitif kita itu yang kita rubah. Misalkan seperti ini. Pada Pilpres kemarin sebenarnya kita menghendakkan Prabowo yang menang, namun pada kenyataannya dan sesuai apa yang diberi, bahwa perhitungan suara Pak Jokowi lebih menang dari Prabowo. Nah, maka kita harus menerima bahwa Pak Jokowi memenangkan Pilpres kemarin. Nah, berarti kita struktur kognitif kita itu yang harus kita rubah kayak gitu. Nah, apabila proses akomodasi dan asimilasi ini berjalan sesuai berkesinambungan, maka terjadilah proses ekuilibrasi. Nah, contohnya adalah misalkan kita mengajarkan operasi penambahan atau penjumlahan pada bilangan terhadap siswa kelas 1. Nah, untuk tahap berikutnya kita mengenalkan operasi pengurangan, kemudian pembagian dan perkalian. Nah,
penggabungan proses inilah, kan proses ini tahap demi tahap ya kita memberikannya. Nah, disinilah terjadi proses ekuilibrasi, penggabungan proses asimilasi dan akomodasi. Kemudian Piaget membagi tahap perkembangan menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap sensoromotor umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan sensoromotor ini yaitu anak berkembang berdasarkan tindakan yang dilakukannya, dan tentunya anak melakukan langkah demi langkah ya, tahap demi tahap, dan membutuhkan proses. Nah, ciri-ciri kemampuan yang dimiliki anak yaitu yang pertama, anak melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dari objek di sekitarnya. Kemudian yang kedua, anak mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Kemudian yang ketiga, anak suka memperhatikan sesuatu dengan lama. Kemudian anak ingin memanipulasi sesuatu dan merubah letak sesuatu objek di sekitarnya. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional dari umur 2 sampai 8 tahun. Pada tahap praoperasional ini anak sudah bisa menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Sering terjadi kesalahan-kesalahan kecil dalam penggunaan bahasa ini. Kemudian untuk umur 4 sampai 8 tahun, anak sudah bisa mengungkapkan isi hatinya secara simbolik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang kompleks. Kemudian anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide dan melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari rentang umur 8 sampai 12 tahun. Ciri pokok perkembangan ini adalah anak sudah bisa berpikir dengan logis, tetapi terhadap benda-benda yang konkret. Misalnya, di sekolah, membuat peraturan membuang sampah pada tempatnya, maka akan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, peraturan ini sudah bisa dinilai benar oleh siswa, dan siswa mulai menaati peraturan ini karena yang terjadi, yang nampak oleh panca inderanya, memang membuang sampah pada tempatnya adalah satu tindakan yang benar dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal dari rentang umur 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan logis. Nah, ciri-ciri pada perkembangan ini adalah anak sudah bisa bekerja secara efektif dan sistematis. Kemudian anak sudah bisa menganalisa secara kombinasi. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang atau informasi yang diperolehnya, anak sudah bisa menarik kesimpulan dari informasi yang diperolehnya. Kemudian teori perkembangan yang kedua adalah menurut Brunner. Nah, Brunner ini adalah salah satu para pakar kognitif dalam studi perkembangan kognitif, dan ia menyebutkan cirinya yaitu yang pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan, kemudian peningkatan pengetahuan berdasarkan daya ingat. Interaksi sangat diperlukan dalam perkembangan ini, baik dengan orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar. Kemudian bahasa adalah kunci dari perkembangan kognitif anak. Brunner membagi tahap perkembangan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tahap enaktif. Nah, pada tahap enaktif ini anak memahami lingkungan dengan aktivitas yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ikonik ini anak memahami objek-objek di sekitarnya berdasarkan gambar dan visualisasi verbal. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap simbolik ini anak sudah bisa memiliki ide atau gagasan dan dapat berpikir logis, serta penggunaan bahasanya sudah baik pada tahap ini. Kemudian teori belajar yang ketiga adalah teori belajar bermakna dari David Ausubel. Nah, menurut pandangan David,
Struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Kemudian pandangan ini dikembangkan lagi menjadi skemata. Skemata yaitu struktur organisasional yang berfungsi mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah. Fungsi skemata yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan organisasi pengetahuan. Kemudian yang kedua, sebagai kerangka atau tempat untuk mengaitkan atau menetapkan ilmu pengetahuan. Teori belajar selanjutnya yaitu menurut Gagne. Nah, menurut Gagne yang pertama adalah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan gagasan-gagasan yang dimilikinya. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi kognitif. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan cara berpikir, yaitu strategi menghafal, afektif, metakognitif, elaborasi, dan pengaturan. Yang ketiga yaitu sikap, yang keempat informasi verbal, kemudian yang kelima keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini mengenai aktivitas fisik. Nah, yang selanjutnya adalah pengaplikasian teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa mengalami perkembangan kognitif berdasarkan tahap-tahapan perkembangan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran siswa membutuhkan benda-benda yang konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa dalam belajar secara aktif itu sangat diperlukan karena melalui keaktifan ini maka anak sudah melalui proses akomodasi dan asimilasi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah untuk menarik minat belajar siswa perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Kemudian yang paling penting adalah perbedaan individual antara siswa perlu diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat menunjang pertumbuhan anak. Oke, teori belajar yang kedua yaitu teori konstruktivis. Poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu karakteristik manusia di masa depan yang diharapkan. Baik, upaya untuk membangun SDM ditentukan oleh karakteristik manusia dan masyarakat masa depan yang dikehendaki. Karakter manusia yang dikehendaki tersebut berupa kepekaan, tanggung jawab, kemandirian, serta mengembangkan segenap potensi yang ada dalam dirinya secara terus-menerus. Nah, kepekaan artinya adalah ketajaman baik dalam arti kemampuan berpikirnya maupun kemudahan hati nuraninya dalam melihat dan merasakan segala sesuatu. Kemudian kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan menilai proses dan hasil berpikir sendiri di samping proses dan hasil berpikir orang lain. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu ketersediaan menerima segala konsekuensi atas segala yang telah dilakukan. Pembahasan yang kedua adalah konstruksi pengetahuan. Pengetahuan adalah pembentukan yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Untuk proses mengkonstruksi pengetahuan dapat kita lakukan dengan menggunakan indera. Misalnya dengan melihat, meraba, membau, merasakan, maka seseorang akan dapat mengetahui sesuatu. Menurut von Galselfert, ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam mengkonstruksi pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan atas persamaan dan perbedaan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman daripada pengalaman yang lainnya. Pembahasan yang ketiga adalah proses belajar menurut teori konstruktivis. Nah, dalam melakukan proses pembelajaran tentu adanya komponen-komponen pembelajaran seperti siswa, guru, sarana, dan evaluasi belajar. Siswa adalah peserta didik yang sedang menimba ilmu pengetahuan di bangku sekolah.
Siswa ini dituntut aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah peranan guru. Tentu guru sangat berperan penting dalam proses pendidikan. Peran guru adalah mendidik dan membimbing siswa agar tujuan dalam pendidikan tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran seperti fasilitas, lingkungan, peralatan, media, bahan, alat-alat itu adalah semuanya menyangkut sarana pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi belajar. Pandangan konstruktivis mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan serta aktivitas lainnya yang berdasarkan pengalaman siswa. Kemudian konstruksi pengetahuan menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky yang berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky yaitu yang pertama membantu memecahkan masalah, kemudian memudahkan dalam melakukan tindakan. Yang ketiga adalah memperluas kemampuan melalui alat berpikir. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Semakin banyak stimulus yang diperoleh, maka seseorang akan semakin intens menggunakan alat berpikirnya dan dia akan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Poin yang kelima yaitu hukum teori belajar konstruktif. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan. Yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal yang disingkat juga dengan ZPD, yang merupakan konsep utama yang paling mendasar dari teori belajar konstruktivis Vygotsky. Ia berpendapat bahwa dalam suatu domain mempunyai level perkembangan aktual yang dapat dinilai dengan menguji secara individual dan potensi terdekat bagi perkembangan siswa. Zone of Proximal Development merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara diri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau menilai kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam buku Yulani tahun 2005, halaman 45, Vygotsky mengemukakan 4 tahap. Yang pertama, tahap 1, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Tahap kedua yaitu tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap ketiga, anak berkembang secara spontan dan terinternalisasi. Kemudian tahap yang keempat yaitu tindakan anak spontan dan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Kemudian yang kedua adalah mediasi. Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Dalam buku Yuliani tahun 2005, halaman 46, Vygotsky menyimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimal atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya dan pada perkembangan aktual. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental anak. Kemudian anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal tetapi lebih merupakan kekonstruksi. Jadi, prinsip-prinsip utama dari teori belajar konstruktivis Vygotsky yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Kedua, mengajar adalah membantu siswa belajar. Kemudian tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar. Kemudian kurikulum menekankan pada partisipasi siswa. Kemudian guru hanya sebagai fasilitator.
Nah, kesimpulannya adalah proses belajar merupakan proses aktivitas dan interaksi karena persepsi dan aktivitas berjalan secara bersamaan. Baiklah, itulah pembahasan saya mengenai teori kognitif dan konstruktivis. Saya dari Seltika mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.